Karena ini kalau aku lihat dari kacamata Malaysia ya, kalau Malaysia ini jelas mereka ini adalah misi balas dendam untuk Vietnam. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Oke, halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu bersyukur guys ya. Dan hari ini kita akan coba membicarakan sebuah isu ya, bukan isu sih, bukan sebuah berita yang sedang update sekarang, yaitu kita sudah melihat kemarin undian drawing. Karena memang sebenarnya topiknya agak berat jika membicarakan bola masa Indonesia dengan Malaysia. Kenapa intensitasnya atau auranya itu selalu apa ya guys, memanas gitu ya. Padahal sebenarnya ini bukan sesuatu yang kita harus gimana sih ya, kita bicara tentang bola melibatkan Indonesia dan Malaysia itu aneh juga sih kadang-kadang kalau kita lempar ke media sosial dimanapun itu pasti ada aja toksik gitu. Kalau tentang bola, gimana Cak tanggapannya? Hari ini aku lagi presentasi nih. Oke, kita akan coba lihat calonnya nih mau mempresentasikan apa nih. Nah, 2020 final round draw ya. Ini grup A ya, seperti yang bisa kita lihat guys. Tanggapan lu deh Cak, lihat grup ini gimana? Tanggapan lu dulu ya. Kalau grup A sih untuk Thailand di atas angin sih sepertinya. Mereka bisa boleh dengan mudah melibas Myanmar, Filipina, Singapura ya. Ini QR winner ini Brunei versus Timor Leste ya. Kayaknya sih iya deh. Iya, kayaknya mereka iya. ada Jadi kualifikasi aku lagi deh. baca berita. Jadi nanti ini diadu dulu antara Timor Leste dan Brunei siapa yang menang itu. Kalau dari Brunei sama Timor Leste, prediksi lu gimana nih? Timor Leste sama Brunei. Hmm. Brunei itu menurut gue kayaknya Timor Leste, gue nggak tahu buta kekuatan Timor Leste ya. Brunei sih menurut gue masih bisa masih akan masuk ke grup A sih menurut gue ya. Kalau lihat dari tradisi yang udah ada yang kemarin-kemarin sih kayaknya masih bisa berbicara banyak sih. Kalau di kualifikasi ini untuk ngisi plot A5 itu ya. Menurut gua. Kalau aku sih mungkin lebih ke ini siapa? Timor Leste. Leste. Timor Leste ya. Nah, meskipun Timor Leste ini untuk apa namanya itu ranknya mungkin masih di bawah Brunei, tapi itu susah loh Timor Leste itu. Maksudnya semakin lama ini permainan mereka semakin solid, meskipun mereka ada di rank bawah kita. Iya, iya. Itu sih. Ya. Kita ada di ranking 175. Nah, Gila jatuh banget. dari yang bawah dulu lah. Kita membahasnya dari yang bawah dulu. Biar durasinya biar lebih lama. Oke, nomor 210 ya, ada negara 210 yang masuk di rank FIFA. Negara terbawah yaitu ada San Marino ya. San Marino itu negara mana? San Marino kita tahu nggak? San Marino nggak tahu, gue lupa gitu. Nggak tahu. Oke. Nggak pernah kesana. Ini ya, ada Timor Leste 194, ini yang tidak kita bicarain. Selisih 4 angka dengan Brunei 190. Poinnya 903 ya untuk Brunei, lalu Timor Leste 800-an lah, 879 lah. Lalu Laos. Nah, kita ini ya ngomongin negara-negara ASEAN dulu lah. Laos mana? Nah ini. Laos 186 ya. 186, lalu Mongolia masih di bawah kita, Macau, Kamboja ini 178 ya, hampir mendekati Indonesia loh, Fik. Iya, berarti satu level sama kita berarti ya. Kamboja. Bisa dibilang kayak gitu sih gue. Menyedihkan ya. Kita harus mengakui sih, emang kita harus mengakui lah. Beberapa tahun ke belakang tuh kita tuh nggak, bentuk permainan aja nggak jelas kita.
Sebenarnya ramai juga sih kawan-kawan dekat Malaysia itu memang mereka mengakui loh untuk dari segi pemain ya player Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus Wak. Waktu Ya. gua kan sering kan bertukar cerita atau pengalaman gitu kan, dan terbukti loh beberapa pemain Indonesia ini bermain di luar negara Indonesia seperti di Malaysia. Lalu ada beberapa pemain-pemain seperti Egy ya. Hmm. Lalu ada siapa lagi, Vic? Lupa gua. Ada Witan Itu. Sulaiman. Nah, betul. Banyak kita sebenarnya main. Sebenarnya iya, sebenarnya pemainnya itu bagus gitu loh. Tapi kenapa ketika mereka bergabung di squad Timnas. Garuda, timnas Indonesia, ini permainannya ini aduh, menyedihkan ya terus terang ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada Guyana di atas Indonesia, Puerto Rico, Nepal, Bermuda, Papua Nugini. Papua Papua Nugini. Nugini 164 ranknya ya. Kumisnya di mana itu, Cak? Kumis lu di mana? Berhubung karena live guys, jadi terpaksa saya tidak memakai misai. Coba bayangin kalian ya, kalau saya live berjam-jam dengan Fikri pakai misai terus ya, Gatal. auto gatal nih ya. Aduh. Player Indo itu bagus-bagus. Cuma Iya. masalahnya bila ada pergantian coach yang dipanggil wakil timnas juga berubah. Gimana mau serasi? Betul. Aku setuju sih sama yang diucapkan sama Badis ya. Gimana? Jadi seperti yang kita tahu, meskipun Malaysia ini sempat Ya. berganti coach ya, tapi ya mereka tidak terlalu banyak perubahannya, betul tak? Rick? Iya, ya. Tidak terlalu banyak perubahannya. Apalagi dominannya JDT ya, JDT ya dominannya ya. Ya. Iya, benar. Sebenarnya ada JDT itu menurut gua pengaruh besar terhadap kan paling sumbang sih besar terhadap timnas itu JDT kan. Jadi bayangin lu selama satu musim chemistry-nya tuh udah terbentuk, guys. Afik Fazail dengan siapa yang di depan itu gimana udah enak, jadi udah ketahuan ini bola si ini tuh suka bolanya kayak gini, gue harus ngasih bola kayak gini, si ini karakternya sering overlap gimana, gue harus ngasih bola kayak gini, udah ketahuan. Jadi mereka tuh kayak gimana ya, menurut gue adanya JDT itu berpengaruh terhadap prestasi Malaysia sih menurut gue. Betul. Karena kebanyakan kan dari Dan JDT juga, ya. jadi begini, kalau Garuda ini, misal nih, untuk pemain depan, mungkin striker atau sayap itu, mereka hanya menumpukan satu atau dua orang itu untuk skill ya. Jadi lebih dititik beratkan depan. Nah, maksud gua bila dibandingkan dengan permainan Malaysia, mereka ini tidak ada yang terlalu over. Tahu nggak maksud gua? Jadi mungkin jadi tidak ada satu atau beberapa player dari Malaysia ini selalu menitik beratkan kemampuan player tersebut. Jadi mereka ini permainannya rata, dan juga rapi. Organisasi tim gitu ya. Rapi kan dari benar. Jadi mengorganisir permainan pasukan mereka dari lini depan, lini tengah, lini belakang itu mereka bermain rapat, tidak memberikan kesempatan musuh untuk menyerang pertahanan mereka. Tapi ketika ada peluang, mereka benar-benar berhasil manfaatkan peluang itu untuk menjadi skor. Itu. Jadi kalau Indonesia kan ketika ada peluang, mereka ini terlalu, kalau bahasa Jawanya itu gopoh, apa ya bahasa Indonesia? Menggebu-gebu gitu. Panik. Wah, aku dapat bola nih, mereka panik. Dengan cepat-cepat mereka intinya harus jadi gol. Gitu. Akhirnya umpannya nggak jelas bro, dari atas ya kan, umpan lambung, umpan pancing. Kalau Harimau Malaya ini mereka dapat peluang, mereka bermain secara taktis ya, mereka oper kawannya tengah, lalu yang tengah ini mereka melihat situasi kanan kiri, wah ini sepertinya Da Silva ini dia bebas nih, ini Safavi Akhir Rashid ini sepertinya dia bebas nih dari kerumunan pemain Indonesia. Nah, mereka masuk di situ. Jadi akhirnya tercipta permainan yang cantik kan. Kalau Indonesia nih, ibaratnya kalau ada satu pemain yang dia rasa sprintnya cepat, larinya cepat, dia itu mau gebu-gebu gitu kan, bermain sendiri, bukan bermain tim. Iya, gue sebenarnya. Aduh. Nah, ini kalau dari grup B, Vic. Nah, lu lihat kan di sini ya.
Ya, final ya. round draw dari grup B ini gimana nih kalau menurut lu? Menurut gua ya, peluang kita maksudnya peluang Indonesia ya. Gua bisa bilang ini sebenarnya grup berat sih. Gua kalau misalkan bisa tuker sama Filipina aja Indonesia nih, gua agak optimis. Kita lihatlah beberapa rekor pertemuan dengan Malaysia dan Vietnam kita buruk. Walaupun secara rekor keseluruhan kita masih unggul lah. Dengan Vietnam kita masih bisa berimbang. Tapi kan beberapa pertandingan ke belakang ini kita selalu kalah. Paling masuk akal menurut saya kita paling Malaysia dengan Vietnam ini imbang 1-1. Nah, nanti kita harapin nih Vietnam sama Malaysia ini gontong-gontokan gitu, gondok-gondokan saling mengalahkan. Nah, Indonesia mudah-mudahan sih bisa mengambil kesempatan itu untuk bisa menjadi runner up. Itu sih yang paling realistis ya. Itu ya, Kamboja walaupun sebenarnya secara di atas kertas kita bisa mengalahkan, tapi tidak bisa dianggap enteng juga. Kamboja itu udah maju pesat sekarang. Infrastrukturnya udah bagus, pelatihnya udah bagus, Honda kemarin. Nggak bisa anggap enteng juga. Secara Makanya kemarin itu sempat ada satu komentar dari netizen Indonesia, kita itu sama dengan Kamboja lama-lama. Kalau iya benar. Benar. Iya kan? Aduh, Benar. why? Karena ini kalau aku lihat dari kacamata Malaysia ya, kalau Malaysia ini jelas mereka ini adalah misi balas dendam untuk Vietnam. Ya. Misi balas dendam untuk Vietnam. Kalau untuk Indonesia sih, ya mungkin sedikit-sedikit lah ya, untuk memberi pelajaran Indonesia lagi. Tetapi untuk Indonesia, Kamboja, Laos ini ya masih boleh lah, bisa kita bisa. atasi lah ya. Di atas kertas ya. Walaupun kemungkinannya ini bisa draw juga, tapi masih belum cukup menyeramkan. Yang cukup menyeramkan ini adalah Vietnam menurut saya. Kalau dari kacamata orang Indonesia ya, kita lihat dari sisi orang Indonesia ini yang mengerikan ini Vietnam. Nah, yang kedua Malaysia nih. Vietnam kan juara bertahan, Cak ya. Ya makanya Iya. Lagi on fire juga, Vietnam tuh lagi bagus. Dia bentuk timnya tuh udah terbentuk menurut gua. benar. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Sebenarnya Vietnam sama Malaysia ini 11-12 lah. Levelnya sama. Siapa yang faktor-faktor kekalahannya itu dipengaruhi itu kalau nggak wasit, salah pemainnya membuat kesalahan. Bener juga ya. Grup A, Thailand, dia hanya tutup mata nih ya melawan Myanmar. Myanmar bagus juga Myanmar. Myanmar bagus sekarang. Tapi menurut saya masih boleh lah Thailand, dia melibas Myanmar masih oke lah. Ya, Kita masih. yang justru malah dengan Myanmar ini yang agak sedikit kewalahan sebenarnya. Kalau yang sekarang ya, beda dengan yang dulu gitu loh. Kalau Malaysia ini udah jelas, misi balas dendamnya satu, Vietnam ini. Oke, kita lawan Kamboja dulu. Oh, mantap. Ya, Ini Desember. enak ini, jadwalnya enak ini. Tapi jadi ada bisa libas dulu ya. klimaksnya lawan Malaysia ya, bukan Vietnam ya. Jadi kita bisa pemanasan Bilang dulu. Indonesia dengan Kamboja, ya. Laos dengan Indonesia. Ini masih Desember berarti guys ya. Ya. Berarti sekarang September masih ada waktu 2 bulan, ya. betul lah. Ya. Oktober, November, November. ya kan? Oktober, November untuk apa ya? Latihan dulu lah ya. Untuk menyatukan hati antara pemain. Nah, ini ya. Yang agak-agak mengerikan ini ya, 15 Desember ini, guys. 15 Desember ini Indonesia versus Vietnam, lalu di akhir laga grup ya, kita bertemu dengan adik-beradik ini. Kayaknya seru nanti kita nonton live kayak. Iya, betul. Tapi Kalau kena live-nya di channel lu aja, Fik. Live Nggak, gitu kan. Nanti kalau ada peringatan strike gitu kan, yang kena kan channel lu nanti. enggak. Kalau nonton bareng jangan di YouTube, di Nimo TV. Itu nggak ada copyright. Nimo TV. Makanya nggak tahu nih teman-teman udah tahu belum Nimo TV. Tapi akhirnya nanti kita Boleh. Tanggal 6 bulan 12 Malaysia akan menghadapi Kamboja dulu. sama ya. Sama dengan ini Indonesia ya. 6-12 itu Kamboja Laos. Tanggal 6
Lalu break tanggal 7, break 2 hari, 7, 8, 9 mereka bertanding dengan Laos. Lalu 9, 10 break 2 hari, istirahat 2 hari ya, rehat 2 hari, mereka bertemu dengan Vietnam. Ini misi balas dendam ini ya. Kalau menurut aku sih ya, kalau memang Malaysia beruntung boleh mengalahkan Vietnam ya, ini Indonesia rasa-rasanya bakal dihajar juga nih. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau Malaysia kalah dengan Vietnam ya, nanti melampiaskan emosinya juga ke Indonesia sepertinya. Sebenarnya emang bola itu nggak bisa diprediksi sih sebenarnya ya sebenarnya. Iya, betul. Kadang-kadang udah siap segimanapun kalau di padang ada belum beruntung misalkan tetap kalah gitu. Yang antisipasi kita sih sebenarnya jangan terlalu berharap deh gitu aja. Masalahnya kalau terlalu berharap, terlalu ini kecewanya tuh sakit banget gitu. Sakit banget. Aku gitu, aku sekarang gitu lah aku sekarang. Aku sekarang juga menang alhamdulillah, nggak menang pun ya sudahlah, tak apalah ya. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport.